Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah probabilitas dan statistika. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan dan probabilitas. Oke, sebelum kita membahas tentang materi selanjutnya, kita kilas balik dulu. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang himpunan, namun kita belum membahas tentang subset. Perlu diingat kembali bahwa subset itu adalah dia himpunan bagian. Ini namanya himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Apa itu himpunan bagian? Ya berarti kalau ada B subset A, maka semua anggota B ada di A. Contoh paling sederhana, misalkan B adalah elemen bilangan asli, natural number. Kemudian ada A, dia adalah elemen bilangan bulat, integer. Kita tahu kalau bilangan asli dia dari 1, 2, 3, terus sampai kok 1 dari 0 ya, tak hingga. Kalau dia bilangan bulat, dia dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini juga bisa ke belakang dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa B, bilangan asli selalu ada di dalam bilangan bulat. Maka B adalah himpunan bagian bilangan bulat. B adalah himpunan bagian A. Kenapa saya ungkit kembali? Karena ke belakang sampai materi statistika kalian akan tetap menggunakan pemahaman ini untuk menganalisis soal atau kasus-kasus yang akan kita bahas. Setelah itu, lanjut saja. Kita akan membahas tentang probabilitas. Apa itu probabilitas? Ilmu yang membahas tentang ketidakpastian. Memang matematika adalah ilmu pasti, eksak, sama dengan IPA, ilmu IPA yang lain. Tapi terlepas dari pastinya ilmu ini, kenyataannya hidup kan memang tidak pasti. Kehidupannya itu tidak pasti. Walaupun kita bisa memprediksi besok hujan, ya tetap tidak ada jaminan bahwa besok benar-benar hujan. Tidak ada jaminan bahwa besok benar-benar macet. Tidak ada jaminan bahwa besok benar-benar cerah. Lalu, kenapa kita harus mempelajari matematika yang pasti ketika hidup itu sendiri tidak pasti? Sebenarnya, itu juga salah satu alasan kenapa materi probabilitas ini muncul. Karena dulu Pascal pernah didatangi oleh seorang penjudi dan dia menanyakan satu hal. Bagaimana caranya agar aku bisa memastikan kemenanganku setiap kali aku bermain judi? Ya namanya Pascal, seorang ahli matematika, dia pemikir, ya dia sangat tertantang untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkinkah sebuah permainan yang kita tidak tahu endingnya akan seperti apa, mungkinkah kita bisa memprediksi kemenangan kita agar di tengah permainan kita bisa memutuskan mau lanjut atau mau mundur ketika kita tahu kemungkinan kita kalah lebih besar. Itu. Jadi ini ada beberapa masalah yang sering muncul. Apakah kira-kira besok akan hujan? Apakah nanti sore jalanan akan macet? Apakah harga cabai akan turun? Karena harga cabai sedang mahal hari ini. Pagi bisa 100.000, sore bisa 120, besok paginya bisa turun lagi. Berapa peluangku memenangkan lomba tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa saja kalian jawab. Apakah besok akan hujan? Kayaknya hujan deh. Kenapa? Soalnya mendung. Kayaknya enggak deh, soalnya cerah. Kayaknya itu, kalau di matematika kalian tidak bisa berhenti hanya dengan menjawab sepertinya. Perlu ada bukti, perlu ada data yang memperkuat apakah besok akan hujan atau tidak. Perhatikan bagian sini.
Kalau ditanya tentang apakah besok akan hujan, ya jawabannya antara iya besok hujan atau tidak, besok tidak akan hujan. Sesederhana itu, hanya ada dua pilihan. Kalau dilihat dari dua pilihannya, maka persentase terjadinya adalah masing-masing 50%. Tapi benarkah 50%? Hujan sendiri indikatornya banyak. Kalau mendung bisa jadi hujan, kalau angin bisa jadi hujan, kalau musim hujan bisa jadi sering hujan. Kalau mati lampu juga, karena kalau di rumah saya ketika mati lampu kemungkinan ada dua, PLN memang mematikan lampunya atau ada pohon tumbang yang mengenai kabel listrik dan pohon tumbang itu terjadi karena angin kencang. Otomatis ketika mati lampu ada indikasi akan hujan deras sampai ke rumah, mungkin nanti malam, mungkin besok pagi. Sedangkan tidak hujan, selama cerah pasti tidak hujan, selama musim kemarau pasti tidak hujan. Padahal tidak juga. Bisa jadi mendung, tapi intensitas kepadatan air di awan tidak cukup untuk membuat dia hujan besok. Bisa jadi angin kencang, tapi ketika awannya tidak mengandung air, ya udah tidak hujan. Bisa jadi besok cerah, tapi bisa jadi karena cerahnya itu membuat penguapan di laut semakin besar. Karena penguapan di laut semakin besar, awannya semakin padat, besoknya lagi jadi hujan. Lalu gimana gitu? Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar stabil 50%. Kita bisa mengatakan ini 50% ketika kita bisa mengidentifikasi data-datanya, semua kemungkinannya. Itulah kenapa Jepang, Korea misalnya, itu dia punya akurasi ramalan cuaca yang bagus. Akurasi ramalan cuaca yang bagus. Kalau mereka mengatakan besok jam 3 sore akan hujan badai, jadi tolong jangan keluar rumah, maka akan hujan badai. Bukan karena mereka cenayang atau mereka pawang hujan, tapi BMKG mereka mampu menganalisis data sedemikian banyak hingga mereka mencapai kesimpulan bahwa jam sekian akan hujan. Disitulah digunakan probabilitas dan statistika. Hal-hal yang nampaknya tidak pasti sebenarnya bisa kita kaji dengan mengidentifikasi kemungkinannya. Ketidakpastian itu ketika kita prediksi, hasilnya akan lebih akurat ketika semua kemungkinan yang mungkin terjadi bisa kita identifikasi dengan detail. Di situ akan digunakan. Apa hubungannya dengan sistem informasi? Pertama, suatu hari saya ngobrol dengan seorang teman, kita berencana untuk les bahasa Arab. Karena kebetulan selama kuliah kita banyak terekspos dengan bahasa Inggris, karena textbooknya semuanya bahasa Inggris. Akhirnya kita merasa, yuk belajar bahasa Arab lagi, masa pelajaran dari sekolah, masa bahasanya Al-Quran hilang, seperti itu. Ini hanya obrolan di WhatsApp, saya bahkan belum searching di Google, saya bahkan belum buka-buka apapun, saya hanya ngobrol di WhatsApp ini dengan seorang teman. Keesokan harinya iklan ini muncul di Instagram saya. Amazing kan? Kayak sihir aja. Padahal sebenarnya tidak. WhatsApp, Instagram, dan Facebook dimiliki oleh satu perusahaan yang sama milik Mark Zuckerberg. Pada akhirnya karena mereka memiliki 3 aplikasi yang dijalankan, mereka juga saling berbagi data. Mereka punya kode-kode, jadi ketika saya mengatakan bahasa Arab, ada kode les di WhatsApp, itu akan dirumuskan, akan dianalisa oleh WhatsApp, kemudian dikirimkan ke Instagram. Anak ini butuh les bahasa Arab, coba kamu punya konten apa tentang itu. Dimunculkanlah sponsor tentang program-program bahasa Arab yang mungkin saya butuhkan. Itulah kenapa banyak sekali yang mengatakan bahwa teknologi jauh lebih pintar dari manusia. Dan ada kekhawatiran di mana suatu hari nanti kecerdasan buatan dari teknologi dan komputer akan mengalahkan kecerdasan manusia. Karena kemampuan mereka menganalisa dan menyuguhkan apa yang kita butuhkan. Tapi saya rasa tidak juga. Walaupun mereka menyuguhkan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan,
keputusan di akhir tetap ada di manusia. Walaupun ada banyak sponsor tentang kelas-kelas bahasa Arab di Instagram yang muncul, tidak berarti saya akan mengikuti semuanya. Bisa jadi saya tidak memilih dari semua program itu. Keputusan tetap ada di saya. Maka, sepintar apapun sistem yang akan kalian buat di masa mendatang ketika kalian lulus, kalian tetap jauh lebih pintar. Jadi pastikan bahwa teman-teman tidak kemampuan berpikirnya, kemampuan analisisnya tidak kalah oleh komputer. Silahkan manfaatkan komputer, buatlah sistem informasi yang baik dan bermanfaat, dan jangan sampai kalah. Itu aja. Nah, komputer sering menggunakan pseudo-random numbers untuk membuat games lebih menarik, untuk membuat simulasi lebih akurat, dan sebuah pencarian lebih efektif. Ini maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kalian ingat permainan catur, kan permainan catur harus dimainkan oleh 2 orang. Ketika tidak ada akun atau pemain yang online, maka mau tidak mau kita harus main dengan sistem, dengan si games itu sendiri. Sebenarnya mereka ya robot, mereka sudah diciptakan khusus dan ada modenya, mode baik, mode mudah, sedang, sulit. Mereka sudah memiliki seluruh data, seluruh rangkaian urutan langkah dalam permainan catur. Dan mereka juga bisa memutuskan kalau kita memilih mode mudah, mereka akan memenangkan kita. Kalau kita memilih mode sulit, mereka akan mengalahkan kita. Dan mereka sudah tahu kapan mereka harus menang, kapan mereka harus kalah, dan bagaimana mereka harus menang atau kalah. Gitu. Kita mungkin selangkah di belakang karena mereka sudah punya segalanya, mereka tinggal memilih langkah mana yang akan dilakukan. Tapi tetap yang membuat langkah itu adalah manusia. Jadi jangan sampai kalah. Oke, lanjut. Di situ penggunaannya. Kita bahas ke materi selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa probabilitas itu akan bisa diprediksi dengan lebih akurat ketika kita mendata semua kemungkinan yang ada. Bagaimana cara mendatanya? Kita menggunakan kaidah pencacahan. Yang pertama, faktorial. Kita langsung bahas masalah agar kalian lebih jelas. Pertama, terdapat 6 orang mahasiswa yang sedang duduk di barisan kursi paling depan di dalam kelas. Berapa banyak kemungkinan urutan duduk berbeda yang bisa terbentuk? Berarti, sederhananya saja, ada 6 kursi. Ada 6 kursi dan ada 6 orang yang akan duduk secara bergantian, satu persatu. Jadi antri dulu, 1 milih, habis itu 1 milih, 1 milih. Kira-kira ada berapa banyak rangkaian berbeda yang bisa dibentuk? Perhatikan yang atas. Kita sediakan 6 kursi ya, itu ada 6 kursi di atas. Kemudian kita fokus ke kursi yang pertama. Kursi pertama akan diisi oleh orang pertama. Maka ada berapa pilihan orang yang bisa menempati kursi pertama tersebut? Karena ada 6 orang mahasiswa, maka ya ada 6 orang. Karena satu kursi sudah terisi, maka tersisa 5 kursi yang akan diisi oleh 5 mahasiswa. Maka kursi selanjutnya, kemungkinan pilihan mahasiswa yang bisa duduk di kursi tersebut adalah 5 orang. Selanjutnya, 2 kursi sudah terisi, 2 orang sudah duduk, sisa 4 kursi. Maka sisa juga 4 orang. Selanjutnya sampai 3 orang, sisa 2 orang sampai 1. Orang di antrian paling belakang tidak memiliki pilihan untuk duduk di mana. Mereka harus menempati 1 kursi yang tersisa. Kenapa? Karena ya kursi yang lain sudah terisi. Dari sini tinggal dikalikan saja dan hasilnya 720. Apa itu 720? Artinya terdapat 720 rangkaian duduk berbeda yang terbentuk. Itu. Apa hubungannya dengan faktorial? Ya, karena faktorial seperti ini. Nah, itu rumusnya telat. Maaf. Jadi faktorial adalah mengalihkan sebuah bilangan dengan diturunkan nilainya sampai dia 1. Jadi kalau ada 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3, 2, 1. Kalau ada 10 ya berarti dari 10, 9, 8, 7 sampai 1. Seperti itu.
Ini kalau faktorial digunakan ketika jumlah yang tersedia, jumlah rangkaian yang hendak dibentuk sama dengan jumlah orang yang hendak terbentuk. Jadi kayak di sini ada 6 kursi tersedia dan orang yang menduduk ada 6. Bagaimana jika ternyata terdapat 3 mahasiswa dan 4 mahasiswi hendak duduk satu barisan? Ketika gender diperhatikan, misalkan 3 mahasiswa dan 4 mahasiswi. Berarti kalau di pesantren kan berarti mahasiswa hanya duduk mahasiswa, mahasiswi, mahasiswi. Maka kita sediakan tetap 6 kursi. 6 kursi. Tapi ingat dia harus terpisah. Misalkan sini satu lagi, sini satu lagi. Oke, misalkan di sini ada putra, di sini ada putri. Maka putranya ada 3, berarti dia kursi pertama bisa diisi 3 orang. Ketika satu orang sudah duduk, maka hanya 2 pilihan orang yang bisa duduk di kursi kedua. Di sini ada 1, di sini kosong. Putrinya ada 4, berarti 4, 3, 2, 1. Maka rangkaian yang dapat terbentuk adalah 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dia tidak memandang mahasiswi itu ada 4 orang berbeda, tapi dia memandang 4 orang ini sama-sama perempuan, 3 orang ini sama-sama laki-laki. Itu ketika gender diperhatikan. Tapi ketika gender tidak diperhatikan, ya bodoh amat mau dia laki-laki atau perempuan, mahasiswa atau mahasiswi, ya sudah, berarti tidak masalah mereka bergabung. Tidak masalah misalnya di sini putra, kemudian di sini putri, kemudian selang-seling, tidak masalah. Maka kasusnya akan sama dengan masalah 1, tetap 6 faktorial. Seperti itu. Dari sini kalian harus mulai belajar memperhatikan informasi-informasinya. Yang mana yang memperhatikan gender, yang mana memperhatikan nama, yang mana memperhatikan identitas, dan lain-lain. Selanjutnya, aturan penempatan. Kalau tadi kita bicara tentang kursi, tempat duduk, kita bicara tentang bagaimana merangkai kata. Nomor 3, berapa banyak rangkaian berbeda yang dibentuk dari desain? Karena desain terdiri dari 6 huruf berbeda, ya berarti dia sama dengan 6 faktorial. Tidak ada masalah di sini. Tapi bagaimana jika terdapat huruf yang sama? Informasi misalnya. Dia terdapat 9 huruf yang sama. 9 huruf berbeda. 9 huruf total dengan 2 buah huruf I. Maka tetap kita kerjakan 6 faktorial. Kalau 6 faktorial, maka informasi ini dianggap I di sini dan I di sini dianggap berbeda. I1 dan I2 misalnya. Ini I1, ini I2. Maka kalau saya nulis I2 di depan, lalu informasi, oleh faktorial ini dia dianggap 2 kata yang berbeda. Padahal ini 2 kata yang sama karena I-nya sama. Lalu bagaimana? Kita harus menghilangkan yang double-double ini. Karena ada 2 huruf yang sama, kita bagi dengan 2 faktorial. Kalau nanti ada 3 huruf yang sama, maka kita bagi dengan 3 faktorial. Begitu. Maka ini tinggal 6 kali 5 kali 4 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Coret. Silakan dihitung sendiri. Contoh lagi, misalkan dia ada huruf statistik. Statistik ini terdiri dari 9 huruf. Ada 3T, 2S, 2I. Maka rangkaian yang bisa terbentuk dari huruf ini dan tidak double, tidak ada kata yang sama tapi dianggap berbeda, maka
9 faktorial dibagi 3 faktorial untuk menghilangkan kata-kata yang double karena T, 3 faktorial, kemudian 2 faktorial untuk menghilangkan yang double karena S, kemudian kita hilangkan yang double karena I, 2 faktorial. Nah, silakan diselesaikan sendiri dengan dijabarkan faktorialnya berapa. Seperti itu aturan penempatannya. Kalau sampai di sini, kemudian kita lanjut kasus berikutnya. Ini ada 6 mahasiswa duduk di 6 kursi. Bagaimana jika terdapat hanya 3 kursi? Bagaimana jika ada 6 orang yang mau duduk tapi hanya 3 kursi yang tersedia? Kalau sudah seperti itu, kita tidak bisa pakai faktorial, tapi kita pakai metode yang selanjutnya, yaitu permutasi. Di permutasi urutan diperhatikan. Terdapat 7 buah bola biliar dalam kantong tertutup, kemudian tapi dari 7 hanya diambil 3. Dari 7 hanya akan dipilih 3 saja, tidak akan dipilih semuanya untuk dirangkai, hanya pilih 3. Lalu bagaimana mengerjakannya? Kita gunakan rumus permutasi. Kita bisa gunakan rumus yang tadi awal dulu, sediakan 3 tempat, karena hanya akan diambil 3 bola. Sediakan 3 tempat, tapi ada berapa bola yang bisa diambil? Ada 7. Kalau 1 sudah diambil, sisa 6. 1 lagi diambil, sisa 5. Tinggal 7 kali 6 kali 5. 210. Ini kalau pakai cara penempatan yang tadi. Aturan penempatan yang kedua. Tapi kalau kita pakai rumus permutasi, berarti 7P3. Cara bacanya, dari 7 bola akan dirangkai hanya 3. Dari 7 bola akan diambil hanya 3 untuk dirangkai. 7 faktorial, 7 dikurangi 3 faktorial. 7 kali 6 kali 5, 4 faktorial. Yang bawah ada 7 dikurangi 3, 4 faktorial. Kita bisa coret, karena ini sama-sama mengandung 3, 2, 1. Sama, hasilnya 210. Apa itu 210? Terdapat 210 rangkaian berbeda, yang mana itu 3 bola dari 7 yang tersedia. Jadi tolong jangan berhenti di nilainya saja. Oke, 210. Apa makna dari 210? Kalian harus tahu. Karena statistik tujuannya adalah membuat kesimpulan, tidak sekedar mencari nilai bilangan. Seperti itu. Kalau permutasi, ingat dia urutan diperhatikan. Karena ini mengambilnya satu per satu. Jadi kalau kalian mengambil bola, kemudian dapat bola 3, bola 2, bola 1, atau kalian mengambil lagi bola, dapatnya bola 1, bola 2, bola 3, walaupun anggotanya sama, 1, 2, 3, ini tidak sama. Kenapa? Karena ini bola yang diambil pertama, ini bola yang diambil pertamanya adalah bola nomor 1. Berbeda urutan, berbeda ranking, berbeda urut pengambilan. Itu permutasi. Ketika bolanya diambil 1 per 1. Lalu bagaimana ketika bolanya diambil sekaligus? Apakah sama? Ketika bolanya diambil sekaligus, maka kedua ini dianggap sama. Kenapa? Karena dia diambilnya barengan, gerujukan, tidak antri lagi. Ingat, urutan tidak diperhatikan. Ingat, diambil sekaligus. Kalau kita langsung ada 7 bola, langsung kita ambil 3 sekaligus. Kalian mau dapat 1, 2, 3, kalian mau dapat di sini 3, di sini 2, di sini 1, ini sama, personilnya sama, 2, 3, 1, personilnya sama. Maka ini dua rangkaian ini yang di permutasi tadi dianggap berbeda, di sini dianggap sama. Maka otomatis ketika banyak rangkaian-rangkaian dianggap sama, maka rangkaian yang terbentuk pasti lebih sedikit.
kalau ikuti rumus seperti ini, maka dia jadi kita punya 7 bola akan dirangkai 3 bola secara sekaligus. Maka 7 faktorial 7 dikurangi 3 faktorial 3 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial 3 faktorial, coret sisa 7 kali 6 kali 5, ingat masih ada 3, berarti 3 kali 2 kali 1, ini bisa dicoret dengan 6, sisanya 7 kali 5 sama dengan 35. Berarti ada 35 rangkaian berbeda ketika kamu mengambil 3 bola sekaligus dari 7 bola yang tersedia. Kalau kita pakai metode penempatan, ya tempatkan saja 3 kursi. Sama, dari 7 kita ambil 7, kita ambil 6, kita ambil 5. Oh, tapi ingat, satu rangkaian ini bisa memiliki kembaran yang dianggap sama di sini karena dia masih menggunakan aturan penempatan. Maka kita harus membagi. Ketika kalian mau mengambil 3 bola sekaligus, maka dia dibagi dengan 3 faktorial. Karena pasti ada sebanyak 3 faktorial rangkaian yang sebenarnya sama di kasus ini. Sama aja intinya, 7 kali 6 kali 5 bagi 3 kali 2. 35. Jadi kalau besok-besok kalian lupa, ini kombinasi permutasi ya, rumusnya yang mana ya? Perhatikan lagi. Apakah urutan diperhatikan? Apakah pengambilannya sekaligus atau satu persatu? Perhatikan di situ dan kalian akan bisa menemukan cara penyelesaiannya ketika kalian lupa dengan rumusnya. Disitulah saya menekankan bahwa rumus akan kalah ketika kalian mampu berpikir lebih dalam menganalisanya. Selanjutnya, ini adalah beberapa kasus permutasi dan kombinasi. Misal, kita bahas tentang yang pertama, pemilihan ketua kelas dan pemilihan 3 pengurus. Kalau pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris, biasanya pakai vote. Vote tertinggi biasanya dia akan jadi si A, si B, si C. Vote tertinggi biasanya akan jadi ketua. Vote tertinggi kedua biasanya jadi wakil. Vote tertinggi ketiga biasanya jadi sekretaris. Ini tertulis ABC, tapi ketika tertulis AC, maka posisi berubah. Yang jadi ketua bukan A, tapi B. Wakilnya jadi A. Sekretarisnya tetap karena dia tetap D. Di kasus permutasi, setiap anggota ini dia berbeda. Dia memiliki jabatan yang berbeda. Maka AB dengan BAC itu beda. Bedanya dengan kombinasi. Perhatikan, kalau kombinasi dia tidak melihat ketua, wakil, sekretaris, tapi dia hanya memilih orang pengurus kelas. Ada 3 orang pengurus kelas. Tiga-tiganya sama-sama memiliki jabatan yang sama, pengurus kelas. Jadi tidak berpengaruh entah mau B duluan yang vote-nya tertinggi, A vote kedua, C ketiga, mereka tidak punya kasta. Sama-sama pengurus kelas. Sini ABC sama dengan BAC. Itulah kenapa kombinasi selalu memiliki nilai lebih kecil daripada permutasi. Karena banyak rangkaian-rangkaian yang dianggap sama. Silakan kalian coba pelajari, di Google banyak, di buku banyak, di referensi yang saya letakkan di e-learning juga ada. Jadi banyak resource-nya sebenarnya. Tinggal bagaimana kalian memahaminya dan mempelajarinya. Lanjut, kita bahas tentang studi kasusnya. Oh, ini ada beberapa gambar. Nah, ada domino, remi, biliar, dadu. Ini akan sering kita pakai ketika membahas peluang.
Jadi mohon diingat-ingat remi itu kartunya yang mana, domino kartunya ada berapa, dadu itu yang mana. Kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, studi kasus. Silakan di pause video ini dan kalian baca baik-baik apa maksud dari studi kasus ini, tapi akan saya bahas dulu. Jadi ada dua orang yang hendak bermain game. Permainannya adalah dengan mengumpulkan kartu domino. Kriterianya hanya di pengumpulan kartu domino dengan kriteria khusus. Kriterianya adalah kalau Desi hanya boleh mengambil kartu kembar, sedangkan Robi angka-angka genap berbeda. Untuk melihat apakah permainan ini adil, siapa yang mungkin akan menang, ingat, memprediksi permainan ini adil atau tidak, salah satu kuncinya adalah dengan mengecek semua kemungkinan penyebab menang. Ada Desi versus Robi. Untuk Desi dia angka kembar, maka ada 7 kartu yang bisa membuat dia menang. Maka ada Robi, ada 3 kartu yang membuat dia menang. Genap berbeda. Di kartu domino hanya ada 2, 4, 6. Jadi 2,4, 2,6 atau 4,6. Hanya ada 3 kartu. Apakah ini adil? Sebenarnya banyak kemungkinan. Kalau permainannya itu tentang banyak-banyakan mengumpulkan kartu, bisa jadi Desi menang. Tapi kalau ada batasan waktu hanya 1 menit, dan kebetulan Robi lebih jeli misalnya, dan Robi kan lebih sedikit mengumpulkan kartunya, misalnya cepet-cepetan habis, cepet-cepetan mengumpulkan kartu sesuai syarat, ya Robi menang. Kenapa? Karena Robi hanya perlu mengumpulkan 3 kartu, Desi perlu mengumpulkan lebih banyak kartu. Tapi kalau tentang banyak-banyakan kartu, ya Desi yang menang. Silakan dijawab sesuai analisa kalian. Kayaknya tetap Robi akan menang karena ini. Kayaknya saya akan menambahkan syarat ini agar dia adil. Kayaknya tidak adil. Kayaknya. Saya ingin kalian menjabarkan apa yang kalian pahami atau pendapat kalian tentang kasus ini. Kasus kedua, permainannya dirubah. Robi hanya mengambil kartu genap berurutan. Maka Desi tetap, Robinya berubah. Genap berurutan ya, yang namanya genap kan ada 2, 4, 6. Berarti pilihannya 2, 4 atau 4, 6. Berarti yang ini tidak dipakai. Robi jadi hanya 2 kartu. Desi jadi tetap 7 kartu. Apakah permainan ini jadi adil atau menjadi tidak adil? Silakan dijawab. Nah, kasus ini silakan dikerjakan ulang di lembar kertas bersama dengan kasus-kasus yang lain. Ada 3 kasus total. Saya ingin kalian menjawab sesuai bahasa kalian, terserah mau seperti apa, selama menggunakan bahasa Indonesia. Nanti detail tugasnya akan saya infokan di e-learning. Sekian. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di Telegram. Kalau tidak, kita berjumpa di pertemuan ketiga hari Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.